kehendak Allah kita bertemu di rumah ini. Atas kehendak Allah juga kita dapat bertemu dengan majelis taklim yang ada di Desa Welo RT 8. Mudah-mudahan pertemuan ini bawa berkah untuk kita semua. Salawat serta salam juga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tetap mengikuti ajaran Islam sampai di akhir kehidupan. Alangkah ruginya pada hari ini kita menyatakan Islam, tetapi di akhir hayat kita bukan beragama Islam. Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina wa la yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menjadi ini sekarang kita ya, selain daripada agama Islam, dia termasuk orang rugi, dia besar. Itu bukan kata saya. Itu dalam firman tadi, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madina wa la yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain daripada agama Islam, maka dia menjadi masyar, akan termasuk orang yang merugi, dan segala amal ibadahnya selama kita lakukan pada hari ini, mulai dari masa lalu kita sampai saat ini, amal kebaikan kita lakukan di sana nantinya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita keluar dari agama Islam. Puasa kita, zakat kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, ketika sudah keluar dari agama Islam, maka di sana kita tidak akan diterima dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya lanjut, kira-kira ibu-ibu tidak merasa keberatan kita menyampaikan ini kepada jamaah yang ada. Artinya kita minta punya waktu yang seharusnya mungkin ibu-ibu baca sholawat dan sebagainya. Karena program ibu kan begitu, baca sholawat, kemudian juga baca yasinan, kemudian juga tahlilan disertai dengan doa-doa. Tapi kita mengambil waktu ini menyita ibu punya waktu. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, terima kasih kepada ibu. Salawat sekali lagi, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan ajaran sampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak akan ceramah, tidak akan foto kepada Bapak Ibu, karena sesuai dengan program saya tadi, saya datang ke sini hanya menyampaikan terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2001 dan protokol kesehatan yang disebut dengan 5M yang terus disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mengapa hal ini akan muncul? Pasti dan Ibu bertanya, mengapa 5M muncul, SCI itu muncul? Karena otomatis di saat ini adalah musim pandemi. Percaya ataupun tidak percaya, tapi sesungguhnya sudah banyak makan korban. Sudah banyak makan korban, maka olehnya itu kalau kita dari ini melaksanakan itu tadi, kita perlu sampaikan kepada masyarakat, khususnya majelis taklim yang ada di RT 08. Mudah-mudahan dapat mengerti dan memahami, karena kita hanya mencegah jangan sampai kita tertular dengan masalah itu. Jadi untuk memutuskan mataran tersebut, maka kita dianjurkan sebagai jamaah, ini sudah jelas memobilisasi massa. Apa itu memobilisasi massa? Ketuanya mengundang ibu-ibu dari rumah masing-masing ke tempat ini namanya memobilisasi. Mengundang orang di suatu tempat itu namanya, atau memindahkan orang dari rumahnya ke tempat yang lain berkumpul seperti ini namanya mobilisasi. Mobilisasi manusia kemudian berinteraksi, berhubungan seperti ini, maka terjadilah perkumpulan seperti ini namanya mobilisasi dari perkumpulan. Maka oleh itu kita terus sampaikan yang pertama terkait dengan masalah
protokol kesehatan kita bersiap hari itu setiap kegiatan peribadatan atau keagamaan maka perlu kita sampaikan hal ini terkait dengan protokol kesehatan yang disebut dengan 5M. Yang pertama memakai masker. Jadi membuat kemudian tidak pakai tidak apa juga. Tapi kalau terjadi apa-apa yang beresiko adalah kita sendiri. Iya. Jadi sih mohon maaf ya, saya bukan begini saya hanya Allah ya amurukum antu ajul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada kita semua, untuk menyampaikan amanah. Mudah-mudahan masyarakat di sini dijauhkan dari penyakit corona. Sebab kalau kita dengar, kita lihat di media massa itu sangat menyakitkan. Kalau saya lihat, kenapa menyakitkan? Kalau kita sudah terkena, misalnya ada flu, ada batuk, panas dingin, itu orang kesehatan lebih tahu. Di sini ada kesehatan? Ada, nggak ada. Kalau dulu sebelum terjadi COVID, kita bisa berinteraksi dengan siapa saja, bisa kemana-mana, ada pesta kita bisa datang ke pesta, bisa bikin apa namanya resepsi dan sebagainya. Tapi kalau sampai kita kena penyakit itu, maka kita sebut ini COVID ini. Kalau sudah kena itu, ibaratnya kemana? Kita diisolasi. Kalau sudah diisolasi, siapapun orangnya pasti stres sendirian. Misalnya seperti masuk kamar ini misalnya. Kalau diisolasi kalau seperti ini berhari-hari, apa tidak stres? Yang tentunya penyakit kita hanya sedikit, yang 80% bisa kembali pada 100%. Karena mana pikir penderitaannya, mana kita terisolasi. Yang tadinya kesehatan kita seperti mau pulih, tapi karena kita diisolasi, pasti terpikir. Kalau sudah terpikir, ya tambah penyakit. Maka olehnya itu dianjurkan untuk kita memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Tapi alhamdulillah ibu datang sini kita mesti ngambil wudhu ya. Apalagi tujuannya mau baca Al-Quran dan Yasinan. Otomatis kalau baca Al-Quran dan Yasinan, kalau sudah bersih ya jauhkan. Yang masalahnya itu tangan kita tidak bersih, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu tangannya bersih. Karena tujuannya yang punya niat adalah untuk membaca Al-Quran dan Yasinan. Kemudian menjaga apa namanya memakai masker, menjaga jarak, Nanti disampaikan kalau di itu disampaikan 1 meter. Padahal dalam hadis sudah sauku, suku vakum, wa inna tasbih
asar demi sempurna sholat. Betul ya? Tapi dalam redaksi fikih mengatakan juga dalam keadaan darurat diperbolehkan dan sederhana. Babi haram atau tidak? Kalau kita konsumsi babi haram atau tidak? Haram. Tapi dalam kondisi tertentu daripada kita mencuri para orang lain, maka tidak diapa-apakan kalau kita makan seperti kondisi. Kaitannya dengan ini juga, sekarang seperti ini, daripada kita terpapar, kita atur jarak. Iya kan? Karena semuanya ini kan sudah diatur. Nanti setelah benar-benar corona cepat selesai. Nah, kita jangan pusing dengan corona ini. Kemudian, selain kita menjaga jarak, kita diajarkan untuk menjauhi kerumunan. Jadi kerumunan itu yang namanya rame-rame itu dijauhkan. Kalau tidak ada hal yang penting, jangan kita datangi kerumunan. Tapi kalau ada urusan penting, ya silakan datang. Karena itu namanya ada keperluan penting, kemudian kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Pertanyaannya, orang kawin tidak pesta lagi. Iya. Kan pesta tidak dilakukan sekarang. Mengapa? Karena saya bilang memobilisasi manusia, mengundang manusia dari tempat ke tempat yang lain untuk hadir di acara tersebut. Sudah. Yang keempatnya Kegiatan sosialisasi SE 223 Yang kelimanya adalah di Desa Wailo mobilisasi dan interaksi sosial oleh Pakua Wailata di Majelis Taklim RT 08. Kemudian